Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Cindy. Perkenalkan saya Muhammad Rizal Wahidi. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi Digital Auditing 2, yaitu konsep pengujian substantif terhadap saldo kas. Yang pertama kita akan mengetahui definisi dari kas itu sendiri. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan yang mencakup uang tunai di tangan perusahaan, serta saldo rekening giro di bank. Kas merupakan aset yang paling liquid dalam perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan operasional maupun memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain kas, terdapat setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid. Contohnya, deposito jangka pendek atau instrumen pasar uang lainnya. Nah, eh, pada prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU atau GAAP, penyajian kas itu ada 6 prinsipnya. Yang pertama diklasifikasikan sebagai aset lancar, dua pengukuran menggunakan nilai nominal, tiga valuta asing harus dikonversi menggunakan kurs tunggal neraca, empat penyajian terpisah untuk kas yang dibatasi penggunaannya, lima pengungkapan setara kas dan CALK, enam larangan offsetting saldo negatif. Yang pertama diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kas harus disajikan sebagai bagian dari aset lancar karena sifatnya yang paling liquid dan siap digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Kas biasanya ditempatkan pada urutan paling atas dalam kelompok aset lancar karena merupakan aset yang paling mudah digunakan. Penyajian ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, pengukuran menggunakan nilai nominal. Kas diukur dan disajikan sebesar nilai nominalnya, karena kas merupakan alat tukar yang memiliki nilai yang pasti. Berbeda dengan aset lain seperti persediaan atau aset tetap yang dapat mengalami penurunan nilai. Kas umumnya tidak memerlukan penyesuaian kecuali dalam kondisi tertentu, seperti kas dalam mata uang asing. Nah, yang ketiga, valuta asing harus dikonversi menggunakan kurs tanggal neraca. Jika perusahaan memiliki kas dalam mata uang asing, maka kas tersebut harus dikonversi ke mata uang pelaporan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal neracanya. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar nilai kas yang disajikan mencerminkan nilai wajar pada tanggal pelaporan dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Kemudian yang keempat, penyajian terpisah untuk kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang penggunaannya dibatasi tidak boleh digabungkan dengan kas bebas. Contohnya adalah dana pelunasan utang jangka panjang atau sinking fund, dana jaminan atau kas yang dibatasi oleh perjanjian dengan bank. Jika pembatasan penggunaan kas berlaku lebih dari 12 bulan, maka kas tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar dan harus disajikan sebagai aset tidak lancar. Pemisahan ini penting agar pengguna laporan keuangan dapat memahami tingkat likuiditas perusahaan secara lebih akurat. Kemudian prinsip penyajian yang kelima, pengungkapan setara kas dan CLK. Dalam praktiknya, kas itu kan sering disajikan bersama dengan setara kas dalam satu akun yang biasa disebut dengan kas dan setara kas. Namun perusahaan tetap wajib mengungkapkan rincian komponen setara kas dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan transparansi mengenai jenis investasi jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Dan prinsip penyajian yang terakhir yaitu larangan offsetting saldo negatif. Saldo kas yang negatif pada suatu rekening bank, bank overdraft, umumnya tidak boleh dikompensasikan dengan saldo kas positif pada rekening bank lain. Overdraft biasanya harus disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika terdapat hak hukum yang jelas untuk melakukan saling hapus dan terdapat niat untuk menyelesaikan saldo secara neto. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait pengujian substantif. Pengujian substantif sendiri adalah prosedur audit yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit secara langsung guna menilai apakah saldo akun, transaksi, dan pengungkapan dalam laporan keuangan mengandung salah satu material atau tidak. Fokus utama pengujian substantif bukan pada seberapa baik pengendalian internal dirancang, melainkan pada kebenaran dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Nah, tujuan pengujian substantif terhadap kas itu ada beberapa. Yang pertama, memastikan keberadaan atau eksisten kas. Ini merupakan salah satu tujuan utama dari pengujian substantif, yaitu untuk memastikan keberadaan kasnya. Keberadaan kas itu tidak hanya dibuktikan melalui kas fisik, tetapi juga melalui saldo rekening bank dan akun kas digital. Secara praktis, auditor dapat memeriksa rekening koran elektronik yang diperoleh langsung dari sistem perbankan, melakukan konfirmasi bank secara digital, dan yang ketiga menelusuri bukti transaksi elektronik yang tercatat dalam sistem akuntansi.
Kemudian tujuan pengujian substantif yang kedua itu adalah memastikan hak kepemilikan dan kewajiban. Selain memastikan keberadaan, auditor juga harus memastikan bahwa kas tersebut benar-benar menjadi hak entitas dan dapat digunakan sesuai kepentingan perusahaan. Dalam sistem digital, sering ditemukan kas yang dibatasi penggunaannya atau berada dalam penguasaan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu mengkaji perjanjian perbankan digital dan kontrak elektronik, mengidentifikasi rekening kas yang bersifat restricted cash, mengevaluasi hak akses dan otorisasi pengguna dalam sistem perbankan elektronik. Hal ini untuk memastikan bahwa kas tidak disajikan secara menyesatkan dan telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, tujuan pengujian substantif itu adalah memastikan kelengkapan atau completeness. Pengujian substantif juga bertujuan memastikan bahwa seluruh transaksi dan saldo kas telah dicatat secara lengkap. Dalam era digital, risiko penghilangan transaksi dapat terjadi melalui manipulasi sistem atau sebentar Bu, ini atau, atau penghapusan data elektronik. Dalam pelaksanaannya, auditor perlu menggunakan Computer Assisted Audit Teknik untuk menelusuri seluruh populasi data. Kemudian yang kedua, melakukan analisis transaksi kas secara menyeluruh, bukan hanya berbasis sampel. Serta yang ketiga, mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, duplikat, atau tidak tercatat. Hal ini sangat penting untuk mendeteksi praktik penggelapan kas, baik yang dilakukan secara manual maupun melalui sistem digital. Kemudian tujuan yang keempat itu adalah memastikan akurasi dan ketepatan pencatatan. Akurasi dan ketepatan pencatatan merupakan salah satu tujuan pengujian substantif. Dalam lingkungan digital, kesalahan dapat timbul akibat kesalahan input data, kesalahan sistem, maupun gangguan teknologi. Untuk memastikan akurasi, auditor perlu menguji rekonsiliasi bank berbasis sistem, memeriksa log perubahan data, audit trail digital, memverifikasi perhitungan bunga, biaya administrasi, dan selisih kurs secara otomatis. Kemudian tujuan yang kelima, memastikan ketepatan periode pencatatan atau cut-off. Pengujian substantif terhadap kas juga bertujuan memastikan bahwa transaksi kas dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Resiko dimanipulasi periode tetap ada meskipun transaksi sudah berbasis sistem. Auditor perlu melakukan analisis timestamp terhadap transaksi elektronik, membandingkan tanggal transaksi bank dengan tanggal pencatatan sistem, dan mengidentifikasi setiap transaksi kas yang dicatat terlalu awal atau terlalu lambat. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik manajemen laba melalui pergeseran pengakuan kas antar periode pelaporan. Jadi, apa namanya, labanya itu bisa diakuin terlebih dahulu gitu, supaya kelihatannya bagus. Kemudian yang keenam, memastikan penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Tujuan terakhir dari pengujian substantif terhadap kas adalah memastikan bahwa kas disajikan dan diungkapkan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi. Auditor perlu menilai kesesuaian penyajian kas setara kas dengan PSAK atau IFRS sebagai standar akuntansi. Kemudian yang kedua, pengungkapan mengenai kas yang dibatasi atau kas digital. Dan yang ketiga, informasi terkait risiko, sistem informasi, dan keamanan kas elektronik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya benar secara angka, tetapi juga informatif dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Nah, setelah memahami pengujian substantif, tujuan pengujian substantif, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program pengujian substantif. Program pengujian substantif sendiri merupakan rangkaian prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Mengingat kas merupakan aset yang paling liquid dan paling rentan terhadap kesalahan maupun kecurangan, auditor perlu melakukan pengujian langsung terhadap saldo dan transaksi kas, baik yang bersifat fisik maupun digital. Ada 8 program pengujian substantif. Yang pertama ada pemeriksaan kas fisik, cash count. Yang kedua ada konfirmasi saldo kas di bank. Yang ketiga ada pemeriksaan rekonsiliasi bank. Yang keempat ada pengujian transaksi kas masuk dan kas keluar. Yang kelima ada pengujian cut-off transaksi kas. Yang keenam ada pemeriksaan kas yang dibatasi penggunaannya. Yang ketujuh ada pengujian akurasi dan valuasi kas. Dan yang terakhir ada pengujian penyajian dan pengungkapan kas itu sendiri. Nah, program pengujian substantif yang pertama, pemeriksaan kas fisik atau cash count. Eh, Auditor itu
perlu melakukan perhitungan kas secara langsung untuk memastikan bahwa kas kecil yang dimiliki perusahaan benar-benar ada dan sesuai dengan catatan akuntansi. Dalam proses ini, auditor akan menghitung kas secara fisik pada saat pemeriksaan, membandingkan hasil perhitungan dengan saldo menurut pembukuan, serta menelusuri dan mengevaluasi penyebab selisih kas apabila ditemukan. Prosedur ini untuk memastikan keberadaan dan akurasi kas fisik sekaligus mendeteksi potensi penyalahgunaan kas kecil. Kemudian yang kedua ada konfirmasi saldo kas di bank. Eh, Konfirmasi ini umumnya dilakukan secara elektronik. Auditor akan meminta konfirmasi atas saldo rekening giro, tabungan, dan deposito, mengidentifikasi rekening yang tidak tidak tercatat dalam pembukaan perusahaan, serta menelaah informasi mengenai pembatasan kas atau fasilitas kredit. Kemudian yang program pengujian substantif yang ketiga, pemeriksaan rekonsiliasi bank. Pemeriksaan ini merupakan program penting untuk memastikan kesesuaian antara catatan perusahaan dan catatan bank. Auditor menelaah rekonsiliasi bank yang disusun manajemen untuk memastikan keandalan saldo kas yang dilaporkan. Biasanya auditor perlu memeriksa kebenaran saldo menurut bank dan pembukuan, menguji keabsahan setoran dalam perjalanan dan cek beredar. Kemudian auditor juga perlu menelusuri penyelesaian item rekonsiliasi pada periode berikutnya. Dalam sistem digital, auditor juga akan menilai efektivitas rekonsiliasi bank otomatis yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Kemudian program pengujian yang keempat ada pengujian transaksi kas masuk dan kas keluar. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi kas yang telah dicatat secara lengkap, akurat, dan didukung oleh bukti yang sah. Auditor menelusuri transaksi dari pembukuan ke dokumen pendukung serta rekening digital perusahaan. Dalam praktiknya, auditor akan menguji transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang material, menelusuri bukti transfer elektronik dan otorisasi pembayaran, serta menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar. Program pengujian ini untuk mendeteksi kesalahan pencatatan maupun indikasi kecurangan dalam pengelolaan kas. Kemudian program pengujian substantif yang kelima ada pengujian cut-off transaksi kas. Program pengujian cut-off ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi kas dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Auditor memeriksa transaksi yang terjadi menjelang dan setelah tanggal laporan keuangan. Dalam proses ini, biasanya auditor akan membandingkan tanggal pencatatan dan tanggal transaksi bank, mengidentifikasi timestamp transaksi elektronik dan transaksi yang dicatat tidak sesuai periode. Kemudian program pengujian substantif yang keenam adalah pemeriksaan kas yang dibatasi penggunaannya. Tidak semua kas dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu mengidentifikasi kas yang dibatasi penggunaannya, menelaah perjanjian perbankan dan kontrak terkait, memastikan kas yang dibatasi diklasifikasikan secara tepat, dan mengevaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Kemudian, eh, program pengujian substantif yang ketujuh yaitu pengujian akurasi dan valuasi kas. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa kas disajikan dengan nilai yang benar. Auditor menilai perhitungan bunga, biaya administrasi, bank, dan saldo kas dalam mata uang asing. Pada program pengujian substantif ini, auditor akan menelusuri audit trail sistem atas perubahan data kas, menguji perhitungan selisih kurs, serta mengevaluasi potensi kesalahan sistem atau input data. Kemudian program pengujian substantif yang terakhir adalah pengujian penyajian dan pengungkapan kas. Nah, tahap akhir program pengujian substantif terhadap kas adalah menilai penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor akan memastikan bahwa kas dan setara kas disajikan sesuai dengan PSAK atau IFRS, diungkapkan secara memadai, serta kas digital dan pembatasannya, serta mencerminkan risiko yang terkait dengan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian kita akan masuk ke contoh kasus. Di sini ada PT Maju Digital, merupakan perusahaan jasa teknologi yang memiliki beberapa jenis kas per tanggal 31 Desember tahun 2025. Kas di tangan atau petty cash-nya sebesar 25 juta, saldo rekening giro bank A sebesar 750 juta, deposito berjangka 1 bulan 500 juta, deposito berjangka 12 bulan dijadikan jaminan pinjaman bank sebesar 400 juta, saldo rekening bank B 150 juta, overdraft bank C 100 juta, dan kas dalam USD sebesar 20.000 USD. Dan kurs pada tanggal 31 Desember
2025 itu sebesar 15.500. Nah, yang pertama analisis berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kita identifikasi dulu kas. Yang termasuk kas itu ini ada kas di tangan sebesar 25 juta, kemudian ada rekening giro sebesar 750 juta, kas dalam USD tadi dikalikan dulu kursnya dari 20.000 US dollar dikalikan kurs per tanggal 31 Desember 2025 itu 15.500 menjadi 310 juta. Maka total total saldo kasnya 1.085 juta. Identifikasi setara kas. Yang termasuk setara kas tadi ada deposito berjangka 1 bulan, karena jatuh temponya itu kurang dari 3 bulan, itu sebesar 500 juta. Terus identifikasi yang tidak termasuk kas dan setara kas. Yang tidak termasuk itu ada deposito berjangka 12 bulan. Tadi ada itu sebesar 400 juta, karena diperlakukan sebagai jaminan pinjaman sehingga tidak termasuk kas setara kas. Eh, dan dia disajikan sebagai aset tidak lancar, kas dibatasi penggunaannya. Kemudian untuk yang perlakuan atas overdraft tidak boleh dikompensasikan dengan kas bank lain dan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Jadi penyajiannya pada neraca nanti akan tampil seperti ini. Pada aset lancar ada kas setara kas yang terdiri dari tadi kas di tangan, giro bank A, giro bank B, kas USD, deposito 1 bulan, sehingga total kas dan setara kasnya diperoleh 1.735 juta rupiah. Kemudian untuk aset tidak lancarnya, tadi ada deposito jaminan yang jangka panjang yang 12 bulan ya, yang berjangka 12 bulan itu sebesar 400 juta. Kemudian untuk kewajiban lancarnya ada overdraft tadi sebesar 100 juta. Nah, untuk mengaudit eh, kas dan setara kas, auditor akan melakukan yang pertama tadi rekonsiliasi bank seluruh rekening, konfirmasi langsung ke bank, pemeriksaan bukti deposito, verifikasi pembatasan deposito jaminan, pemeriksaan kurs dan kurs valuta asing. Dalam hubungan dengan digital auditing, dalam kasus ini auditor juga akan menguji audit trail transaksi ERP, memastikan data bank terintegrasi dengan sistem, analisis transaksi kas tidak wajar, serta monitoring transaksi kas digital. Nah, potensi resiko yang ada PT PT Maju Digital ini ada potensi risikonya ada. Yang pertama ada salah klasifikasi deposito jangka panjang sebagai kas, karena kan tadi dia sebagai jaminan, dia harusnya nggak bisa masuk kas setara kas, terus tidak mengungkapkan kas yang dibatasi, salah kurs konversi kas asing, tadi yang ada 20 dolar USD, terus manipulasi transaksi kas digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Cindy. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.